Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 2335100403 dari kelas 4F, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai view router. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu view router. Nah, view router adalah library resmi untuk routing di Vue.js. Routing di sini berarti kemampuan untuk berpindah antar halaman, atau lebih tepatnya antar komponen. Dalam aplikasi Single Page Application atau SPA, tanpa merefresh halaman seperti pada aplikasi web tradisional. Kemudian fungsi utama dari view router itu adalah menangani navigasi antar berbagai komponen atau halaman. Kemudian menyediakan URL yang sesuai dengan konten yang ditampilkan. Kemudian integrasi penuh dengan Vue.js, baik dengan Option API ataupun Composition API. Di sini kita menggunakan Composition API ya, karena di Vue 3. Nah, kemudian untuk instalasinya itu bisa seperti ini ya, yaitu npm install Vue strip router at 4. Nah, 4 ini versinya. Kita akan coba langsung praktekkan ya. Di sini saya tadi sudah membuat satu file view ya, project view. Sini kita akan coba install, kita keluar dulu dari sini. Sorry. Jadi untuk keluar, oke, kita akan ketikkan npm install view strip router at 4 seperti ini ya. Kemudian kita klik enter pada keyboard. Tunggu prosesnya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi VS Code. Nah, ini ya. Kalau kita udah menginstal Vue, kita dapat lihat pada modulsnya, menginstal Vue router, sorry. Nah, kita bisa dapat kita lihat di apa namanya, bagian modulnya. Ini ada Vue router ya. Kemudian selain itu kita dapat melihat, nah tadi itu sebelum saya install Vue router itu saya sudah commit ya. Jadi ketika ada perubahan itu akan berwarna kuning seperti ini, yaitu artinya modify ya. Di sini kita lihat ketika kita sudah menginstal uh, Vue, maka dia akan ada perubahannya. Ini gimana ya? Nah, bagian ini. Ini ya, ada Vue router dengan versi 4.5.1 itu. Sini juga ada ini Vue router. Oke. Nah, itu penginstalan dari Vue routernya. Kita kembali ke sini ya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai studi kasus ya pada tugas kali ini. Studi kasus yang saya rancang yaitu sebuah situs belanja online dengan nama Webits. Bits ini artinya dari bahasa Inggris itu manik, di mana situs ini menjual berbagai macam gelang dan gantungan kunci manik serta peralatan untuk membuat kerajinan manik atau meronce. Meronce ini adalah kegiatan merangkai atau menyusun manik-manik menjadi sebuah kerajinan tangan seperti gelang, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Nah, alasan saya mengambil studi kasus ini karena di luar dunia IT, saya suka ataupun tertarik dengan kerajinan tangan. Salah satunya ya meronce ini. Karena dunia IT itu identik dengan screen time yang berlebihan ya. Jadi untuk refreshing dari situ saya memilih suka ataupun tertarik untuk melakukan kerajinan tangan.
membuat kerajinan tangan. Ya, salah satunya lonceng. Maka dari itu saya memilih di kasus ini. Kemudian selanjutnya mengenai daftar fitur sistem ya. Pada dasarnya situs ini itu terdiri dari 4 halaman utama yaitu dashboard, shop, tutorial, dan about us. Ini penjelasan detailnya. Dashboard itu berisi tentang sambutan dari toko ini, kayak kata lebih kurangnya seperti kata pengantar ataupun latar belakang dari toko ini. Lebih berisi ke teks deskriptif seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada menu shop ya, memiliki submenu seperti manik, benang, kawat, charm, gelang, dan ganci. Di mana dalam menu shop ini juga terdapat fitur keranjang untuk menambahkan, menghapus, dan mencek out belanjaan seperti itu. Kemudian ada tutorial yaitu berisi beberapa panduan atau tutorial membuat kerajinan manik dengan dari link YouTube. Jadi nanti saya akan taruh link YouTube di kodenya, nanti akan ketika nanti di webnya itu ketika kita klik maka dia akan langsung beralih ke YouTube seperti itu ya. Kemudian ada about us yaitu media ataupun kontak untuk menghubungi pihak toko. Nah, kemudian struktur menu navigasinya tuh seperti ini ya. Jadi ada menu dashboard, shop, tutorial, dan about us. Nah, di dalam menu shop itu terdapat submenu berupa manik, benang, charm, kawat, gelang, dan ganci. Cuman nanti dia submenunya ini nggak berupa sidebar, tapi dia berupa navbar horizontal ya. Yaitu dia satu baris gitu. Kalau ini kan dia berupa eh, beberapa baris ya. Oke, jadi itu. Sekarang kita masuk ke konfigurasi routernya ya, pada indeks VGS ini. Yang pertama itu kita import dulu create router. Untuk membuat instance routernya ya, sama create web history, history, tipo, sorry. Story, nah seperti ini from view router yang sudah kita install. Nah, gini ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengimpor masing-masing komponen nih, about us, dashboard, shop, dan tutorial ini. Yang pertama kita import dulu dashboard from use dashboard. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Nah, ini kita copy-copy aja untuk 3 komponen lainnya. Oke, seperti ini. Yang kedua itu ada shop ya. Shop from shop.view. Kemudian tutorial tutorial from tutorial view. Kemudian terakhir about us from view. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuat sebuah objek, yaitu objek routes yang berisi array tentang rute-rute, yang berisi daftar rute lah seperti itu. Cons terbalik. Cons ini routes yang diakses itu rute root nih root ya, tanpa apa-apa tuh berarti dia redirect ke halaman, redirect ke dashboard, dashboard gini, koma kita kasih koma. Ini kita copy jika page-nya dashboard itu maka namanya
Ini kita kasih nama dashboard. Dia bakal mengakses komponen dashboard gitu. Nih gini, nih kenapa nih hijau? Oke, komponennya ini. Kenapa nih? Oh, ini tidak ada komanya. Nah, gini ya. Pet dashboard. Jika petnya itu dashboard, maka dia namanya dashboard dan akan pergi ke komponen dashboard. Seperti itulah, lebih kurang. Oke, ini kita copy untuk tiga menu lainnya lah. Wah, tiga. Kemudian pet shop, namanya shop. Dia akan pergi ke komponen shop. Kemudian ada tutorial, dia bakal pergi namanya tutorial. Sebentar, saya tes dulu. Oke, lanjut tutorial, maka dia akan tutorial. Namanya tutorial bakal mengakses komponen tutorial. Kemudian ini terakhir about ya. About namanya about us, komponennya about us. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kasih tutup koma seperti biasa. Kemudian selanjutnya di sini kita bikin filter read filter story. Oke, seperti ini kita simpan. Belum, ini masih belum. Ini titik koma. Kemudian kita ekspor default total. Nah, ini udah siap index.js ya. Ini sudah saya commit lagi untuk index.js ini. Nah, ini kalau kita dilihat di webnya ya nggak bakal muncul ininya ya, karena yang paling yang jadi komponen induknya itu app.view ini atau komponen utamanya itu the app.view yang tampil di halaman itu ya bagian app.view ini. Nah, jadi kita bakal bikin di sini, ini kita ganti-ganti ya. Kita importnya bukan hello world, komponen hello world ya, tapi kita import footer link. Footer link dan router view from view router. Gini. Kemudian ada bagian template nih kita hapus semua. Oh, semua. Ini juga stylenya nih kita hapus.
Kita bikin lagi. Pada bagian ini itu kita bakal bikin yang pertama tentu header ya. Header ini untuk mengubahkan stylenya. Nanti kita kasih kelas app masuk app header. Seperti ini. Kemudian ini kita kasih satu kelas header. Ini nanti memudahkan styling guys. Nggak nyampur sama H1 lainnya gitu. Di beats.com ya, seperti nama. Kita kasih. Kemudian hmm, sedikit untuk bikin sidebar-nya ya, atau menu bagian sampingnya itu. Kasih logo aja. Kayak ini apa ya bang? Nama dari paling bagian atas dari sidebar-nya lah, menu. Kemudian up, post aja. Ini. Kemudian kita bikin router link. Nah, kalau misalnya pada umumnya bukan bukan view router, kayak pada HTML umumnya itu kita menggunakan href ya, href gitu. Kalau menggunakan router link itu kita bukan menggunakan href seperti itu, tapi kita menggunakan router link. Router link itu tadi kita bikin diktatnya sama itu root kelasnya dengan marveling aja ya. Kemudian ini tadi perginya ke dashboard seperti ini. Itu juga untuk tiga menu lainnya. Hmm. Kalau misalnya dia menunya shop, shop, maka ini juga shop. Kemudian ininya tutorial, ini juga tutorial. Ini nama yang bakal muncul di samping itu. About, ini bakal muncul about. Ini. Kemudian, hmm,
Ini. Kemudian terakhir kita bikin footer. Ini nama saya sama NPM Mindset itu kita masuk 10 juga dan disimpan. Kita coba lihat di webnya ya, webits.com. Kayak gini. Nggak muncul ininya ya. Ini kita ini kita import import file from kita. Ini kemudian di sini kita use filter ini. Kita coba ya. Ini udah ada ya. Ini belum di styling jadi seperti ini. Nih, kalau dashboard ya dia nggak bakal ada apa-apa ya. Kita coba bikin di sini tuh dashboard misalnya tambahkan ini dashboard ini show. Lagi ini nggak ya? Oke. Kemudian ini show. Ini halaman show. Oke. Kemudian ini tutorial. Kemudian ini about box, about us. Biar lihat bedanya, biar lihat masuknya gimana. Kita refresh deh. Nah, ini sekarang berada di root ya. Jadi tadi itu root kita mengacu pada bagian dashboard. Makanya ini dashboard. Kemudian kalau kita klik shop ya dia shop. Kalau dashboard ya kembali ke dashboard. Shop ini halaman shop. Tutorial ini tutorial. About us ini about us nih. Itu ya nampak ya ketika kita masuk ke menu-menu ini maka dia akan tampil. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bikin eh, pada bagian ini kita control Z ya. Nanti susah komitnya. Lanjut bikin kontennya ya. Di bagian dashboard terlebih dahulu yang simple-simple. Nah, bagian dashboard ini sebenarnya seperti yang saya bilang sebelumnya itu hanya berisi teks deskriptif aja. Jadi kita ngarang bebas aja di sini. Hmm, bikin satu di sini. Satu tips. Ini kita bikin paragraf ya. Ini nih saatnya mengarang kepada custom pelanggan-pelanggan yang kami cintai. Ini kita kasih break ya.
biar dia baris-barisnya tuh berjarak. Kemudian saya skip ya. Oke, jadi dia seperti ini ya paragraf yang saya bikin. Nah, ini kita simpan, kita masuk ke webnya. Ini langsung ya, tanpa kita refresh dia udah ini. Webis merupakan situs bla 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 bla. Oke, seperti inilah lebih kurangnya ya. Nanti kita styling. Untuk komitnya saya akan langsung komit nanti ya. Hmm, kita ke yang paling basic-basic dulu lah. Ini untuk buat as itu juga nggak ada apa ya, script, nggak ada script deh. Jadinya di sini kita bikin H1 tentang buat as tuh yang punya tentang kita. Kemudian kita bikin paragraf ini pendek jadi nggak saya script. Nah, untuk kontaknya kita bikin unordered list. Nah, misalnya, eh, salah apa? Email, misalnya webits at gmail.com. Kemudian telepon +62 822 0000 misalnya. Kemudian Instagram, Instagram @ribets. Ya, yang misalnya, nah ini kita simpan. Kita lihat di ini di webnya about us ya tadi. Nah, maka jadi seperti ini ya. Dapat kontak seperti ini. Oke, Oke, selanjutnya kita akan membuat kode program pada halaman shop, pada halaman menu shop. Ini kita script dulu ya. Script. Satu, kemudian ini sama kita mengimport seperti biasa, import ini ref dan computer from view ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah objek kategoris dengan nama kategoris seperti ini yang berisi um, array dari submenu. Nah, kategoris ini tuh submenunya. Nama submenunya tuh kategoris, di mana dia terdiri dari beberapa submenu yang saya bilang tadi, yaitu ada panik,
Kemudian benang, kemudian ka- eh, charm, terus kawat, kemudian ada gelang, gelang, kang, dan ganci. Ganci ini kita tidak bakal membuat sekompleks itu ya. Kita cuma bakal membuat yang simple-simple aja. Ini kemudian kita finishkan lagi yaitu selected categories. Jadi yang pertama, yang apa namanya selected selected kategori yang pertama tuh manik. Jadi yang pertama tuh bakal berada di halaman manik gitu. Kemudian crunch card itu keranjang kosong. Kemudian crunch oh seperti ini yang berisi eh, apa ya? Yang berisi men, pilihan dari setiap kategori gitu. Di sini manik, misalnya manik ini memiliki pilihannya itu ada yang pertama manik kaca atau glass beads. Beads seperti ini. Kemudian ada, nih kita copy-copy aja ya. Ketiga ini ya kalau manik banget. Ini yang kedua itu kita bikin manik plastik. Terus kita bikin tiga aja. Biar tentu ini. Terus kemudian ada manik batu alam ceritanya. Manik batu alam tuh ya kayak yang dari alam misalnya batu-batu warna-warni di pantai tuh. Nah itu bisa dijadikan kerajinan tangan untuk meronce gitu. Dan selanjutnya setelah manik itu tadi ada benang ya nih. Nih, benang. Sama aja, ini kita copy aja. Kalau yang pertama namanya benang melon misalnya. Yang kedua tali giok. Yang ketiga benang tali pancing yang senar itu. Biasanya bikin gelang kan. Nah ini tiga juga. Kemudian untuk charm, copy lagi nih. Charm karakter, charm, charm.
huruf, terus jam, dua aja ya. Kemudian setelah charm ada kawat ya. Kawat. Pertama itu kawat tembaga, misal. Kawat tembaga. Kopi. Kopi. Kawat minus. Saya cari di Google tadi nih. Gak tahu juga. Gelang itu misalnya kopi. Gelang tali serut. Tali serut tuh yang talinya ditarik dia bakal mengecil. Itu gelang tali serut. Kemudian yang kedua gelang gelang kawat. Itu kawat tuh dia full dari kawat ya. Nanti bikinnya tuh pakai tang gitu. Kemudian ada gelang charm. Jadi dia ada kayak mainan atau perintilan gitu. Oke, selanjutnya kita bikin yang ganci. Ini copy aja ya. Copy manik, info manik, ganci charm yang ada mainannya, dan ganci kombinasi. Ini full manik, ini ada charmnya, ini dua-duanya. Ya, gitu deh pokoknya. Kita tekan koma, kemudian selanjutnya kita akan membuat beberapa function ya. Yang pertama function capitalize, capital, ter, ter. Ini untuk merapikan aja biar dia uppercase to uppercase gitu. Jadi setiap awalan kata itu hurufnya kapital gitu. Oke, kemudian kita bikin function selanjutnya, yaitu function selected category. Nah, ini yaitu kategori yang dipilih saat ini gitu. Jadi dia akan menampilkan kategori nilai dari kategori terpilih gitu. Ini kita bikin computer properties.
Constructed will someone completed your function, dia akan mereturn semua dari selected kategori. Dia akan menampilkan misalnya kategori yang dipilih itu gelang, maka dia akan menampilkan ini gitu. Selected kategori value value term. Dan di sini koma, lalu kita bikin function add to cart, itu untuk menambahkan ke keranjang ya. Add to cart item, kemudian cart value, kita memakai unpass ya. Jadi dia menambahkan pass itu untuk menambahkan. Selanjutnya kita bikin function remove from cart untuk menghapus belanjaan yang ada di keranjang. Parameternya index, bin ya. Kemudian kita terakhir ya, kita membuat function untuk check out. Check out. Di mana dia mengeluarkan pesan check out berhasil. Nah, karena ini tuh dia fokusnya ke view router ya, jadi kita bikinnya tuh mungkin bisa dibilang tidak, bukan tidak ya, kurang realistis. Nah, kan check out harusnya dia berpindah ke metode pembayaran atau misalnya ke bank atau dan sebagainya gitu ya. Cuman karena ini fokusnya view router, jadi ini sebagai contoh aja. Dan ketika misalnya dipanggil fungsi check out itu dia bakal semua secara logikanya ketika kita check out barang, maka barang yang ada di keranjang itu akan hilang. Jadi logika itu yang kita masukkan di sini gitu. Bukan yang nantinya akan berlanjut ke metode pembayaran atau lain sebagainya. Ini hanya contoh aja. Check out berhasil. Nah, nanti ketika dia check out, maka akan keluar alert atau notifikasi ya. Item pemasukan nilai card value ini salah tanda sepertinya, harusnya enggak ini, biar kita bisa memasukkan nilai itu ke ini. Gini. Oke, seperti ini nih bagian dari script aja. Ingat, untuk bagian script ini udah selesai seperti ini aja. Terdiri dari function dan beberapa ini ya, objek ataupun variabel. Ya, itulah. Kemudian selanjutnya kita bikin pada bagian template ya. Pada bagian template ini
Kita bikin div dulu deh. Ini untuk memudahkan anu. Paling kita pakai kelas ini. Bagian shop container ya. Hmm. Kemudian kita bikin nav untuk sub menunya tadi. Ini kelasnya, salah kelas. Navbar. Kita bikinnya navbar horizontal ya. Oke, kemudian ini kita pakai unordered list. Bikin itunya tadi, sub menunya tadi. Kelasnya kategori. Kemudian yang pertama, nah di sini kita menggunakan directive before agar kita nggak perlu menuliskan listnya satu persatu. Ini kan lumayan banyak ya, ada manik, ada benang, charm dan lain sebagainya. Jadi di sini kita menggunakan keyboard cut in categories. Dengan kata kunci cut, CAT tadi. Oke, kemudian pada setiap kategori itu terdapat button. Jika diklik, oh bukan, sorry. Bentar, kita bikin ini dulu. Jika diklik, maka kelas yang aktif, kelasnya berstatus aktif gitu ya. Ini masih di dalam. Seperti ini. Nah, ketika misalnya kita mengklik list, maka dia akan pergi ke selected. Jika diklik, dia bakal pergi ke selected kategori dan berstatus aktif. Misalnya kita klik manik, maka yang berstatus aktif, bukan manik, oh yang pertama. Misal kita klik benang, maka dia akan pergi ke, jika diklik benang, maka dia akan pergi ke selected kategori yaitu benang, dan benang lah itu yang berstatus aktif gitu ya. Setiap list ini berupa button gitu. Kemudian inilah ya gunanya capitalize tadi. Tadi bikinnya kapitalize, oh salah, capitalize ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, capitalize. Ya, ini ya. Itu harusnya ini.
Oke, seperti ini. Bikin disk dengan ini ya. Kemudian bikin div lagi dengan kelas info kita bikin lupa dia lupa tampil nomor foto baik teman. Tunggu satu baris lagi cuma biar apa aja ya guys. Hmm. Hmm.
Lurus, satu baris saja. Jadi, benar kok. Ini aja. Kemudian, gitu. Kita bakal bikin bahwa keranjang itu dia berupa sidebar di sebelah kanan. Nanti kita tergantung styling ya. CSS-nya gimana. Kita bikin directive if jika card.length sama dengan mau. Kemudian kita bikin lagi di unordered list ya dengan VS. VS directive VS. Berarti jika kondisi keranjang itu tidak kosong atau misalnya berisi gitu. Saya tampilkan list keranjangnya. Hmm. Ini pakai directive import untuk menampilkan apa aja yang ada dalam keranjang gitu. Hmm. Oke. Ini biasanya on-code. Ada button remove from cart. Dalam keranjang yang sidebar itu ada tombol untuk menghapus ya.
label hapus item. Nanti dia silang gitu. Oke, sudah seperti ini. Ada button untuk check out ya guys. Ini part link itu lebih besar dari 0, berarti keranjangnya berisi ya. Maka yang terjadi adalah jika diklik check out, out, oke, ini adalah kode untuk bagian shop ya. Temennya pun satu kategori has already been declared. Identified. Bagian 21 katanya. Kita salah mendefinisikan kayaknya. Pokoknya select kategori harusnya nggak error ya. Karena katanya tadi selected kategori udah didefinisikan. Di halaman 21 ini tadi kita bikin selected kategori dia salah. Kita coba. Nah, nggak error ya. Coba shop, nah, ada nih menunya. Kalau dia harusnya berganti. Oke guys, ternyata tadi itu salahnya ada di bagian ini. Select kategori ini. Tadi kita bikinnya selected kategori dan tanpa parameter cut ini. Nah, ini saya tambahkan parameter cut ini dan menghapus ed-nya atau select tadi diganti menjadi select ya. Kemudian juga saya tambahkan di sini itu cart value kosong. Jadi ketika checkout itu berhasil, maka keranjang akan menjadi kosong. Nilai dalam keranjang akan menjadi kosong. Kita lihat pada webnya ini sudah bisa diganti-ganti. Nah, tuh. Ya, dan ketika kita tambahkan ke keranjang, kemudian kita set out, maka keranjangnya akan kosong. Ya. Oke, jadi seperti itu bagian dari shop. Ini mau kita tambahkan script ya. Setup, setup. Ini aja udah import. Ini kita langsung cons, kita langsung definisikan ya. Tutorials. Dia berisi eh, nama, name, banget. Ini yang pertama tuh anggap tutorial gelang manik bola. Di sini nanti bakal ada URL ya untuk YouTube-nya. Nanti kita cari YouTube-nya. Info nanti ya.
kita copy-copy aja dan bikin 3 tutorial aja ya. Yang kita ganti nama ininya, nanti kita cari video yang sesuai. Nggak usah video yang sesuai tutorial yang seru kan pura-pura doang. Tutorial menikah pelawat. Kita coba cari di ini apa nih? Ya emang belum ya guys. YouTube. Hmm. Untuk yang pemula kita ambil yang ini. Bukan ini aja. Jadi kita ketikkan di sini. Kemudian cari lagi tadi yang kedua itu yang seru apa ya? Hmm. Hmm. Ada yang berikut yang seru. Kita kontak. Satu lagi yang bilang kalau apa ya? Kita oh guys. Ini ya misalnya apa pesannya. Oke, kemudian untuk script cuma ini doang. Hmm. Ada bagian template. Oke, di sini kita bikin jadwal yaitu tutorial. Ini juga ada tutorial, bukan tutorial. Hmm, majalah kalian. Dan ini kita tidak perlu iniin dia satu-satu ya. Ini dari dari cons dari variabel tutorial. Hmm,
tutorial ya dari sini. Tuh, itu di oh, ampun ya guys, sudah lama. Ini tuh masih dalam ini. Oke, seperti ini. Timbanya dengan timbal indeks. Pokoknya tutorial gini ya. Ini tutorial URL yang jadi dia nanti ingin pokoknya kita bikin tutorial ini seperti ini. Dan di sini kita menggunakan ini untuk tutorial ini seperti ini. Dan oke, dan oke kita coba lihat di web apa nih tutorial kamu expected command. Di mana kita taruhkan 45. Kemudian coba ya kita simpan. Oke, udah mau ya. Oke, kalau misalnya kita klik tutorial nanti bakal hmm, nih dia bakal ngarahin ke halaman baru ke YouTube-nya. Tuh, ya. Oke, oke, jadi itu kode semuanya dari indeks nih, kemudian added view, main yang ada kita ubah sedikit, dashboard, shop, tutorial, dan about us. Oke, selanjutnya itu styling ya. Untuk styling mungkin saya tidak akan masukkan ke video ya karena panjang sekali karena lumayan banyak ini yang bakal di styling ya. Paling nanti ini saya akan nonaktifkan bagian style CSS ini dulu dan saya akan men-styling di sini style scope di masing-masing halaman ya, slope tutorial gitu ya. Nanti di sini tambah
styloscope seperti ini. Ya, oke, di sini saya sudah uh, tambahkan CSS-nya, atau sudah saya styling ya. Ini pada shop, kemudian app, dan tutorial. Nah, pada main JS nih saya mati. Saya kasih komen seperti ini supaya style CSS aslinya itu non-aktif ya. Sebenarnya bisa aja kita hapus, tapi saya biarkan aja. Nah, pada app.view ini seperti ini ya. Di sini saya import untuk ini sedikit saya jelaskan. Di sini saya import untuk fontnya ya. Untuk font Dancing Script ini, supaya dia lebih bagus tampilannya. Kemudian ini semuanya di styling berdasarkan kelas-kelasnya tadi ya. Kemudian untuk bagian shop sama juga dia di styling berdasarkan kelas-kelasnya. Nah, ini ada beberapa perbaikan karena saya beberapa kali itu ada yang typo ya, jadi dia biar lebih baik, makanya saya ganti beberapa. Ini tadi double B, kayak double B ya. Dan di sini tadi kelasnya jadi keranjang pakai spasi. Ini tadi list kernajang ternyata. Ini beberapa diperbaiki ya. Ini tadi check outnya tuh nggak pakai C gitu. Nah, ini sesuai dengan kelas-kelasnya. Nama kelas itu harus sesuai dengan yang di CSS sama yang di template ya, biar dia ngaruh, biar dia dapat diterapkan. Kemudian pada tutorial CSS-nya juga sama sih ya, semua berdasarkan kelas, dan ini serba pink karena saya menyukai warna pink seperti itu. Nah, ini kita lihat di webnya, itu dia sudah rapi. Kalau kita refresh dia bakal oke. Nih ya, dia kalau misal kalau misal cuma ini yang kita jalankan, dia bakal ke dashboard. Walaupun kita cuma menjalankan ini ya tadi, maka kita coba lagi. Nih, dia bakal ke dashboard, bagian dashboard. Kemudian ini shop, dashboard, shop, tutorial, about us ya. Nih shop, misalnya ini ada beberapa, dia bakal langsung ke bagian yang manik ya, tadi seperti yang saya jelaskan. Nih charm, kawat, kemudian gelang, panci. Misalnya kita tambahkan keranjang, maka nih keranjangnya ada ya. Nah, ini yang saya bilang memang tidak terlalu kompleks karena belum ada harganya, dan kalau di check out dia nggak pindah ke metode pembayaran, tapi logikanya seperti ini. Ketika misalnya kita men-check out keranjang, pasti keranjangnya bakal kosong ya. Kita check out, maka akan ada alert check out berhasil, total itemnya 3 nih ya. Dan kita bisa menghapus juga. Itu untuk tutorial nih bakal langsung ke YouTube. Tuh. Dan buat us kontaknya, dashboard tadi deskriptif aja ya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin hanya itu saja video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.